Malam-malam saya dibangunin nanti katanya kan. Jadi BNI memang ada sedikit, bukan sedikit, tapi ada hubungan emosional dengan keluarga saya karena itu adalah kebanggaan keluarga kami, karena Pak Margono lah yang menerima perintah dari Bung Karno untuk membuka bank milik rakyat Indonesia yang pertama. Jadi perintah Bung Karno, perintah Bung Hatta, Pak Margono lah yang mendirikan. Dan juga dalam kisah keluarga, waktu Belanda menyerang Jogja tahun 48, Pak Margono ditangkap oleh Belanda di kantor BNI di Jogja waktu itu. Jadi begitu beliau ngomong ada acara BNI, walaupun saya nggak ngerti apa acaranya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya diundang pada acara ini. Ini kehormatan, walaupun undangan kemarin diberikan kepada saya oleh Pak Enggar secara mendadak. Baru tadi malam saya diundang. Tapi bukan salah beliau, biasa dalam kondisi sekarang agak sibuk sehingga mungkin undangan tertulis saking banyaknya undangan mungkin tidak saya perhatikan. Tapi untung takdir menghendaki saya hadir. Saya kebetulan ketemu beliau di restoran. Kemudian beliau ingatkan, besok hadir nggak? Ada acara apa? Ya. BNI Investor, BNI. Waduh, berat kalau saya nggak hadir acara BNI. Ya. Ngeri saya, kualat, ya kan? Malam-malam saya dibangunin nanti katanya kan. Jadi BNI memang ada sedikit, bukan sedikit, tapi ada hubungan emosional dengan keluarga saya karena itu adalah kebanggaan keluarga kami, karena Pak Margono lah yang menerima perintah dari Bung Karno untuk membuka bank milik rakyat Indonesia yang pertama, yaitu BNI. Jadi perintah Bung Karno, perintah Bung Hatta, Pak Margono lah yang mendirikan. Dan juga dalam kisah keluarga, waktu Belanda menyerang Jogja tahun 48, Pak Margono ditangkap oleh Belanda di kantor BNI di Jogja waktu itu. Jadi begitu beliau ngomong ada acara BNI, walaupun saya nggak ngerti apa acaranya, ya kan? Ya kan? Ya udah, hadir aja saya, ya kan? Dan sebagaimana saya bisa antisipasi, memang acara ini adalah acara tentunya tentang ekonomi. Ya. BNI dengan mitra-mitranya, para investor, para pelaku ekonomi, apalagi ada Pak Enggar di situ, ya, sehingga saya diminta sedikit memberi pemikiran atau visi saya ke depan. Sebetulnya visi saya ke depan ini sudah sangat sering disebarluaskan, sudah ada buku, sudah ada program, sudah tertulis, sudah disebarkan di mana-mana. Dan saya kira saudara-saudara sudah banyak mengikuti, tapi kalau saudara-saudara
ingin suatu konfirmasi atau suatu rekonfirmasi atau katakanlah suatu penjelasan lagi, dengan sangat gembira saya akan menggariskan secara garis besar saja, tidak terlalu detail. Saya yakin saudara di ujung hari ini begitu banyak mendengarkan pembicaraan, sudah cukup lelah, ya kan? Kita mengerti bahwa pelajaran psikologi, orang mendengarkan itu sebetulnya cukup berat. Kemampuan orang menerima keterangan itu katanya terbatas. Span of attention kurang lebih 40 menit. Kemudian daya serap manusia untuk menerima keterangan baru maksimal 7-8. Karena itu saya batasi pembicaraan saya, ya. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi saya mohon izin saya minum kopi dulu. Saya bisa jadi brand ambassador kopi Indonesia, ya. Saudara-saudara, saya kira apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan, dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak, adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju, dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Jadi kalau dalam sepak bola saya masuk lapangan itu baru babak kedua, second half. Jadi biasanya second half masuk di saat-saat kritis begitu, ya. Saudara-saudara, dengan demikian, ya kan, saya tidak akan banyak ulangi bahwa saya pernah rival, tapi saya bergabung, ternyata nilai-nilai kita sama. Dan sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini, pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu sama, kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik.
untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari, dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Karena itu saya kira, satu, transisi baik. Kedua, kita dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kita sadar bahwa pembangunan suatu bangsa, transformasi suatu bangsa dari bangsa katakanlah tingkat menengah, dari bangsa yang keluar dari penjajahan, keluar dari 20 tahun perang terus-menerus, RMS, DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, peristiwa-peristiwa PRRI, Permesa, terus-menerus tanpa henti dari 45 sampai 65 sampai 68 sampai 69. Separatis di sini, separatis. Kita sekarang adalah negara yang masih utuh, negara dengan ekonomi ke-16 di dunia, negara dengan tingkat inflasi salah satu yang terendah di dunia, negara dengan pertumbuhan yang masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain, suatu negara yang keluar dari krisis COVID salah satu yang tercepat dan dinilai salah satu yang terbaik keluarnya dari peristiwa COVID. Kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri.